Bapak Ibu kalau ingin istiqamah, bernazar salah satu jalannya. Nazar. Jadi nazar tu bukan dan kok dapik kuah, dia mengerajun kuah tu dak nazar lah tu. Tu separuh mengancam Tuhan namu tu mah. Ya Pak. Nazar yang benar itu pun boleh. Saya kalau sehat, suami saya nanti saya puasa. Sehat ndak sehat tetap puasa. Mati pun puasa yo. Kenapa? Kita berpuasa mendekatkan diri kita pada Allah, bukan karena dapat hadiah dari Allah. Rancanglah mati kita, karena mati itu kita yang memilih caranya. Allah sudah tunjukkan cara yang indah mati. Rancanglah sorga kita, karena memang sorga itu tidak disediakan bagi kita, tapi kita yang mencarinya. Makanya kata Allah, wa bataghi fima atakallahu daral akhirah, carilah akhirat. Walatan sanasibaka minad dunia, jangan lupakan bagianmu di dunia. Dunia tidak dicari, ambil bagian kita, tidak usah cari. Allah sudah sediakan bagian kita. Surga tidak ada bagian kita Pak, kita cari. Caranya beriman sudah, alhamdulillah, tinggal kita istiqamah dalam satu amal. Istiqamah saja. Amalnya tidak usah banyak-banyak, tidak usah besar-besar. Amal sedikit kecil, tapi adwam, lakukan secara konsisten, permanen. Beda orang beriman dan orang munafik itu subuh berjamaah. Itu kenapa di surah Al-Hadid tadi, Al-Hadid 12-13, orang beriman melewati sirat dengan cahaya terang, orang munafik melewati sirat dalam kegelapan yang sangat gelap. Nah, inilah untungnya paling tidak Bapak Ibu ya, Bapak Ibu datang subuh berjamaah ke masjid. Di samping untung yang lain, Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu kalau jalan ke masjid itu baca doa ya. Ada doa diajarkan Nabi kalau kita berjalan menuju masjid, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi lisani nuran, wa fi basari nuran, wa fawqi nuran, wa tahti nuran, wa amami nuran, wa khalfi nuran, Allahumma ja'al li nuran. Jadi Bapak Ibu kalau datang ke masjid berjalan baca doa itu, ya Allah jadikan hati saya bercahaya, lidah saya bercahaya, telinga saya bercahaya, mata saya bercahaya, depan bercahaya, belakang bercahaya, atas bercahaya, bawah bercahaya. Ya Allah jadikan saya bercahaya. Itu doanya Pak Ibu tuh. Kenapa Nabi ajarkan doa itu? Supaya kita lewat sirat nanti dengan cahaya yang terang benderang. Nah, ini kalau Bapak Ibu yang belum hafal, tolong nanti dicari saja di Google doa berjalan menuju masjid. Nah, itulah amal hebat Bapak Ibu datang ke masjid. Di samping dihitung langkah kakinya, setiap satu langkah sama setara setahun salat sunatnya. Di samping Bapak Ibu salat nanti tadi 2 rakaat sebelum fajar sama dengan nilai dunia dan isinya atau lebih dari dunia dan isinya. Ditambah lagi subuh berjamaah menghindarkan orang dari kemunafikan. Ditambah lagi duduk di majlis diampuni dosanya, diturunkan rahmat Allah, diturunkan ketenangan hati, dibanggakan di hadapan para malaikat. Masya Allah. Tidak sedikit kebaikan yang sudah Bapak Ibu dapatkan dalam beberapa menit yang lalu sampai hari ini. Maka tidak ada manusia yang paling beruntung kecuali kita yang bisa duduk di pagi hari ini di sini. Dan banyaklah manusia di sana Bapak Ibu yang merugi hidupnya, dengar azan, rumah dekat dengan masjid, badan sehat, kendaraan ada, tapi tak ada ya gerakan untuk datang ke sini mendapatkan apa yang kita dapatkan di pagi ini. Nah, karena itu Bapak Ibu di pagi ini kita akan bahas surat Hud, ya, surat Hud ayat 112. Kita baca ayatnya ya, surat Hud 112. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Kata Allah, maka istiqamahlah kamu dengan apa yang diperintahkan kepadamu, dan orang-orang yang telah bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha melihat dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ini Bapak Ibu memerintahkan kita, kata Allah fastaqim, istiqamalah. Istiqamah itu artinya Bapak Ibu melakukan satu amal kecil, dia tidak perlu besar amalnya, kecil amalnya, tapi amal itu tidak pernah putus sampai kematiannya datang. Itu istiqamah. Bapak Ibu melakukan amal, sejak amal itu dimulai sampai kematian datang, maka amalku tidak bisa, tidak dihentikan,
tidak diputuskan, ya. Jadi istiqamah itu artinya melakukan amal tanpa putus. Itu. Nabi pernah ditanya dalam hadis dari Aisyah, "Ya Rasulullah," hadis Muslim ini, "apa amal yang paling dicintai oleh Allah?" Ayul a'mal ahabu ilallah. Apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi, "Ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qallat." Amal yang paling dicintai Allah itu adalah amal yang kecil tapi dilakukan secara terus-menerus. Itu yang paling dicintai Allah. Bapak Ibu bersedekah 10 juta tapi sekali setahun. Bapak Ibu bersedekah 2.000 tapi tiap hari dan tak pernah putus. Maka kata Nabi, yang 2.000 ini lebih dicintai Allah ketimbang yang 10 juta. Kenapa? Karena yang paling berat itu menjaga konsistensinya. Yang paling berat itu menjaga amal yang tidak putus itu. Kalau beribadah besar sekali-sekali bisa, gampang. Tapi menjaga keberlanjutan amal itu amal yang berat. Bapak Ibu baca Quran setiap Ramadan khatam. Tapi sekali setahun dah khatamnya. Ada orang baca Quran 2 ayat saja tiap hari, tak pernah putus. Maka kata Nabi, yang baca Quran 2 ayat itu lebih dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena dia bisa menjaga amal itu secara permanen. Jadi yang dicintai Allah itu Bapak Ibu konsistensi itu yang berat. Berat Pak. Ceramah Bapak Ibu, menghadirkan orang ramai itu murah Bapak Ibu, tapi menjaga ramainya itu tak mudah Bapak Ibu. Memulai amal mudah, cuman menjaga keberlanjutannya itu. Karena itulah Bapak Ibu, dalam beberapa ayat Allah menjelaskan keuntungan-keuntungan bagi orang yang bisa istiqamah. Mari kita lihat. Apa keuntungan bagi mereka yang bisa istiqamah dalam satu amal? Pertama disebutkan di surat Jin ayat 16. Kata Allah, "Wa alla wistaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa." Jikalau mereka istiqamah dalam satu amal, maka Allah akan berikan mereka air yang mengalir. Jadi kalau ada orang istiqamah, kata Allah itu janji Allah ya, di surat Jin ayat 16. Allah berikan dia air yang mengalir. Apa maksud air yang mengalir nih Pak? Pertama, air yang mengalir itu ada yang memahami sorga, sesuai dengan firman Allah di surat Al-Ahqaf ayat 12-13. Orang yang istiqamah itu kata Allah, ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Itu pasti itu. Tapi air yang mengalir itu maksudnya pahala yang tak putus. Ada pahala yang tak putus. Makanya kata Allah, ilal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun, gitu ya. Ada pahala ini tak putus Pak, walaupun amalnya putus. Karena air yang mengalir janji Allah kalau dia istiqamah. Ayat ini dijelaskan dalam hadis At-Tirmizi. Kata Nabi, iza maridal abdu aw safara kutiba lahu makana ya'malu muqiman sahihan. Bila seseorang itu sakit atau dia bepergian, maka semua amal yang dia kerjakan selama dia sehat dan mukim tetap dicatatkan Allah sampai dia sehat atau sampai meninggal atau sampai dia kembali ke tempat semula. Begini, Bapak Ibu ketika sehat rajin sholat berjamaah ke masjid, istiqamah jamaah. Sekarang Bapak Ibu stroke, terpaluk ke masjid, maka ibu bapak jangan pernah bersedih, jangan berkecil hati. Kenapa? Pahala berjamaah sampai mati Allah catatkan setiap salat. Kenapa? Karena ketika sehat dia istiqamah. Bila seorang sakit, kata Nabi, atau bepergian,
semua amal yang biasa dia lakukan tetap Allah catatkan kepadanya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Kalau Bapak Ibu setiap ada kajian datang ke masjid Istiqamah. Sekarang Bapak Ibu sakit, tidak bisa lagi dengar kajian, jangan menangis, jangan bersedih. Kenapa? Allah tetap catatkan pahala mendengar ceramah kalau ketika sehat Istiqamah. Tapi ketika sehat tak pernah mencogok ke masjid dah. Kalau stroke teragak pakai ke masjid. Kecik malaikat dulu apa sehat tak tiba aja. Ya, Pak. Nah, kini baru teragak. Ketika sehat teruji. Memang begitu. Atau Bapak Ibu setiap salat wajib selalu rawatib minimal yang 10 rakaat. 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum salat subuh. Yang 10 rakaat ini dijaga terus nih. Sekarang Bapak Ibu pengen celik cucu ke Jakarta sebulan lamanya. Selama di Jakarta tu ndak usah salat berjamaah, ndak usah itu salat sunat, dan jamak kasar sajalah selama sebulan itu sampai balik lagi ke Padang. Pahala berjamaah Ustaz tetap nilainya berjamaah. Salat sunat Ustaz tetap dicatatkan Allah. Kenapa? Sekarang Bapak Ibu statusnya musafir. Dan ketika mukim itu dikerjakan secara permanen. Maka ketika safar jangan lagi melakukan yang begitu-begitu. Ya kadang-kadang dulu, kadang ibu-ibu misal pergi jalan-jalan buat sama-sama naik bus nak. Berhenti di jalan lama lo ibu kau tu. Sembahyang sunat dulu. Ibu kalau lapai berjalan dan sembahyang sunat je lain. Ambo biasa sembahyang sunat Ustaz, ndak usah sunat. Yang wajib salah dikaret. Sunat dah aja lain. Lalu salat sunat pahalanya tetap dicatatkan Allah. Itu hebatnya kalau kita istiqamah. Itu yang disebut ma'an ghadaqah, air yang mengalir. Itu yang disebut ajrun ghairu mamnun, pahala yang tanpa batas. Istiqamah. Kalau Bapak Ibu ketika sehat, ketika mukim tetap amal itu dijaga. Musafir jangan lakukan lagi amal itu. Tinggalkan saja. Ibu bapak kalau pergi jalan-jalan jangan pun sembahyang berjamaah di masjid, tidak usah berjamaah. Surang-surang saya sembahyang ni. Buat saya dua saya lah, budak payah angkat lah. Pahala tetap. Ya dah. Itu makanya beribadah tu juga tak bagak-agak lah Ibu. Ya. Ada ilmunya. Itu hebatnya istiqamah. Itulah bahasa Nabi apa dalam hadis sahih, irtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan waktu yang 5 sebelum datang waktu yang 5. Ghinaka qabla fakrika, waktu kaya sebelum datang miskin. Ketika kaya Bapak Ibu bersedekah terus, sekarang jatuh miskin, jangan khawatir, pahala bersedekah tetap sampai mati. Ya. Tapi ketika kayu simpili lah miskin teragak sedekah. Kecik malaikat tapak semuanya. Ini kayu dah situ loh. Sihatika qabla sukmika, sehat sebelum sakit. Syababaka qabla haramika, muda sebelum tua. Ketika muda Pak Ibu konsisten melakukan kebaikan. Lah tua tak kerajuan tu lain. Jangan sedih lah Pak Ibu. Kerana ketika muda teruji dulu. Ya. Suglika apa? Faraika qabla suglika, waktu senggang sebelum datang waktu susah apa? Sibuk sempit. Bapak Ibu ketika tidak sia-sia rajin tahajud, rajin baca Quran, istiqamah. Kini jadi gubernur, jadi wali kota, sibuk. Pahala tahajud, pahala baca Quran tetap dicatatkan walaupun tidak lagi kena suka mengurus orang banyak. Kenapa? Waktu senggang dia istiqamah. Tidak hebat istiqamah itu Pak. Bapak Ibu kalau istiqamah melakukan satu amal, kata Allah, la askainahum ma'an ghadaqa, akan diberikan kepadanya air yang mengalir, maksudnya pahala yang ghaira mamnun, pahala yang tak putus-putus. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang ni kalau ibu-ibu bapak menjagalah subuh berjamaah ni, suatu hari Bapak Ibu stroke, sakit, tak taluk ke masjid dah, sudah. Tetap pahala subuh berjamaah ni ditetapkan Allah, dicatatkan Allah sampai mati atau sampai sehat. Dah hebat tu. Yang kedua disebutkan di surat Fussilat ayat 30.
Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, alhamdulillah masuk kita nih Pak, orang beriman. Summa istaqamu, lalu mereka istiqamah menjaga amal secara permanen. Ada amal yang mereka jaga secara permanen. Maka saat kematiannya datang, janji Allah pasti ya, saat kematiannya datang, turun para malaikat menghiburnya. Apa kata para malaikat menjelang dia dicabut nyawanya? Jangan kau takut, karena kematianmu tidak akan sakit. Jangan kau sedih meninggalkan anak, istri dan hartamu, karena tempatmu jauh lebih baik. Wa abshiru bil jannah, inilah surga yang kau tempatkan. Masya Allah Bapak Ibu. Ada orang ketika akan mati Bapak Ibu, diperlihatkan surga kepadanya. Ada, Allah janjikan, ada. Kematiannya indah, menyenangkan. Karena kematian gue Bapak Ibu, dua pilihannya, Bapak Ibu niosaki atau mudah. Kalau niosaki, ada malaikatnya namanya wan nazi'ati gharqah, malaikat yang mencabut dengan kasar. Dan sakitnya Masya Allah. Nabi Isa pada lewat di sebuah kuburan, lalu atas permintaan murid-muridnya dia berdoa kepada Allah, hidupkan orang mati ini. Hidup dia, naik ke atas, ditanya, berapa lama kau di sini? Jawaban orang itu sudah 500 tahun. Apa yang kau rasakan selama 500 tahun itu? Sakit mati dahulu belum hilang sampai sekarang. Sakit mati itu Ibu. Coba baca nanti surah Al-Anfal 50. Walau tara iz yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum. Orang-orang yang kafir yang banyak dosa, kalau mati dia tidak bertobat, maka para malaikat turun menampar-nampar wajahnya. Ada orang mati Pak, ditampar para malaikat, ditampar-tampar malaikat wajahnya. Dan itu sakitnya Masya Allah, sakit. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya apakah mati itu sakit? Sakit. Kalau yang datangnya wan nazi'an, tapi ada malaikat yang datangnya wan nasyitati nashta, yang mencabut dengan sangat lembut, saking lembutnya yang dicabut tidak merasa kalau nyawanya dicabut. Bagaimana caranya? Datang para malaikat menghiburnya. Nih surgamu. Ketika dia sedang asyik memandang surganya, itulah Allah, itu para malaikat bekerja mencabut nyawanya, dan dia tidak tahu kalau dia sudah mati. Bapak Ibu, kita ini Bapak Ibu nanti mati, tidak tahu kalau kita mati Pak, tidak tahu. Kalau kita sudah mati itu kita tidak tahu. Kita seperti berjalan-jalan melihat pemandangan yang indah, tiba-tiba saja kiamat. Dan itu pada dirasakan Uzair. Baca nanti di surah Al-Baqarah 259. Uzair itu pernah dia bertanya di dalam hatinya, bagaimana Allah menghidupkan yang mati ya. Maka dia duduk di sebuah pohon, dimatikan Allah 100 tahun mati. Tak tahu dia kalau dia mati, udah hancur itu fisiknya. Bangun dia, ditanya Allah, berapa lama kau di sini? Apa jawaban Uzair? Yauman au ba'da yaum, saya setengah hari di sini. Ya. Jadi kata Uzair, saya setengah hari. Padahal sudah 100 tahun. Dia tidak tahu kalau dia mati. Seperti tidur siang. Jadi Bapak Ibu, mati itu tidak sakit. Maka disebut sakaratul maut. Sakarat itu dia kata sakar. Sakar itu artinya manis. Makanya gula bahasa Arabnya sukar. Jadi bahasa Inggris sugar, di bahasa Minang saka. Kenapa mati disebut sakarat? Mati itu manis, mati itu nikmat. Bapak Ibu takut karena belum mencoba saja. Oh, kalau dicoba Pak, enggak. Kalau sudah dicoba mati itu Pak, nikmat. Nikmat. Percayalah. Ya cobalah. Ya kalau coba udah balik dia buah. Tapi kalau kurang yakin, coba aja. Kita tuh takut karena belum merasakan saja. Karena mati itu nikmat, karena disebut sakarat wajaat sakratul mauti bil haq. Datang manisnya mati, kata Allah. Manisnya mati datang kepadamu. Kenapa kamu lari? Kenapa kamu lari? Dikasih manisan lari. Aneh.
Tapi memang tak semua mati manis. Karena malaikat yang mencabut nyawa pun tak satu. Ada naziat, ada nasitat. Yang datangnya nasihat yang manis. Siapa yang merasakan manisnya mati hingga diperlihatkan surga kepadanya? Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Orang yang berkata Allah Tuhan kami. Jadi menyebut nama Allah ini mahal, Pak. Mahal. Fir'aun, nanti baca surat Yunus 90. Fir'aun itu menjelang mati ketika hendak tenggelam, dia beriman kepada Allah. Beriman Fir'aun itu, Pak. Jangan dibilang Fir'aun itu tak beriman. Beriman dia. Cuman keimanan Fir'aun ditolak. Beriman dia. Kenapa keimanan Fir'aun ditolak? Karena lidahnya tidak mau menyebut nama Allah ketika mati. Dia beriman amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel. Kata Fir'aun menjelang mati itu, saya beriman tidak ada Tuhan kecuali yang diimani oleh Bani Israel. Andai Fir'aun berkata la ilaha illallah, dia masuk surga. Tapi dia berkata la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel, tidak ada Tuhan kecuali yang diimani Bani Israel. Tak mau lidahnya menyebut nama Allah, Pak. Andai Fir'aun menyebut nama Allah, masuk surga dia. Kenapa? Kesombongan tak habis dalam lidah Fir'aun itu. Makanya kata Allah yang masuk surga itu allazina qalu rabbunallah. Lidah kita memanggil Allah Tuhan kami. Tidak mukmin tu. Beriman dia. Menyebut nama Allah tu beriman dia tu. Fir'aun itu nak disebut. Andai dia berkata amantu billah, selesai Fir'aun, Pak, selesai masuk surga. Tapi dia tak mau begitu. Saya beriman dengan yang diimani Bani Israel. Lidahnya seperti jijik menyebut nama Allah. Itu kenapa imannya Fir'aun ditolak. Di surat Yunus 90 begitu ceritanya. Kata Allah, ada orang mengatakan Allah Tuhan kami, berarti dia beriman. Lalu dia istiqamah dalam satu amal. Begini, Bapak Ibu, mulai hari ini coba Bapak Ibu rancang mati yang mudah. Allah sudah kasih tunjuk nih. Semua kita pasti melewatinya. Tinggal kita merencanakan. Tidak, mati itu pasti, tidak bisa dihindari. Tempatnya sudah ada, jadwalnya sudah ada, ya sebabnya sudah ada. Cuman caranya kita yang menentukan. Bapak Ibu, malaikat yang mencabut nyawa itu sifatnya delivery, orderan. Order yang mana dia datang tuh, sesuai pesannya masing-masing. Yang pesan yang kasar datang yang kasar, Pak. Yang pesan yang lunak datang yang lunak. Karena Allah sediakan dua instrumen, ya, dua petugas. Mau yang kasar atau mau yang lembut? Yang lembut itu syaratnya beriman dan istiqamah. Beriman sudah lewat, kita sudah masuk syaratnya. Tinggal lagi istiqamah. Mulai hari ini Bapak Ibu rancanglah amal yang tak putus sampai mati, kecuali sebabnya sakit atau musafir. Ambo Ustaz, mulai hariku Ustaz, ambo bersedekah. Baik, berapa? 2.000. Jangan banyak-banyak, aku nak kerajaan lah. Setiap masuk masjid tu 2.000 sampai mati atau jatuh miskin. Selain daripada itu 2.000 sampai mati datang. Nanti mati rasakan sendiri. Nikmat. Ambo baca Quran Ustaz baik. Berapa? Ambo baca Quran 10 ayat setiap hari. Baik. Setiap hari 10 ayat setiap hari. Tak boleh tidur kecuali baca 10 ayat. Ambo salat sunat Ustaz berapa? 10 rakaat. Baik, jaga saja rawatib 10 tu. 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Yang sana dah 10 rakaat. Jangan pada tinggalkan 10 rakaat setiap hari. Janji Allah pasti. Orang yang istiqamah dalam satu amal ini, kematiannya akan mudah, karena para malaikat turun menghiburnya dan memperlihatkan surga kepadanya. Pernah saya ceritakan Bapak, salah satu jamaah saya, ya, dia meninggal itu, Masya Allah Bapak Ibu ya, anaknya bercerita. Jadi dia meninggal itu jam 4 pagi,
jam siang itu sudah mulai nafasnya kelihatan sesak, dibawa ke rumah sakit, beliau tidak mau, menolak. Usia beliau kira-kira 80 tahun lebih. Beliau berkata, di rumah saja, kalau nanti saya sudah hilang kesadarannya, tolong bacakan Quran, tolong ingatkan saya membaca la ilaha illallah. Baiklah, kata anak-anaknya. Bapak ya, jam 3 pagi itu beliau sudah mulai berubah sepertinya bentuknya. Tapi beliau berkata pada anak-anaknya, anak-anak sini, datang anak-anaknya, apa mak? Tolong buka semua pintu rumah kita jam 3 pagi itu, Ibu. Buka pintu rumah mah jam 3 pagi hari mah. Itu banyak tamu di luar, suruh mereka masuk. Itu kata anaknya begitu cerita, Bu ya. Itu ada banyak tamu di luar, suruh mereka masuk. Kata anaknya, tidak ada orang bertamu mah jam 3 pagi. Kata anaknya, kata ibu tu, bukalah pintu nak, suruhlah mereka masuk. Setelah buka pintu, tolong hidupkan semua lampu di rumah kita. Malu kita tamu kita banyak, masa kita gelap, hidup lampu semua. Setelah itu belum minta miring ke kanan, tolong miring ke nama ke kanan, ke arah kiblat, miring. Dia baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meninggal tanpa ada hilang kesadaran Bapak Ibu. Dan kata anak beliau, Pak Ustaz, ibu kami ini sejak bertahun-tahun yang lalu, sejak bapak meninggal dunia, setiap 3 hari khatam Quran. Artinya 1 hari 10 juz. Itu bertahun-tahun. Itu janji Allah itu pasti. Pasti. Pokoknya Bapak Ibu mulai hari ini, apalagi ini lah pensiun gua. Pensiun gua dah kalah mulai gua. Ambo dah menakut-nakut boleh gua. Ya. Yang lah pensiun kau lah metong hari mah. Ya ndak kalamu istiqamah itu. Paling sampai tahun 5 tahun hilang itu. Nah. Kalau tu ambo bisa jadi lebih dulu gua. Ya, tapi sunatullahnya yang lah pensiun kau udah ring 1 gua. Mulai kini kau apa? Cuba ibu pilih amal yang ibu tak bisa tinggalkan, tak boleh tinggalkan sampai mati. Satu saja amal, tak perlu banyak-banyak, satu saja. Kalau tak bisa amal aktif, ada amal pasif. Bersedekah, puasa, salat itu amalnya aktif. Tapi ada amal pasif. Apa itu? Sabar. Nanti kalau ibu baca di surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ada pahala yang paling besar kata Allah, pahala yang tanpa batas, pahalanya unlimited, lebih besar daripada sedekah, lebih besar lagi. Apa itu? Sabar. Ada perkara yang tak mengenakkan hati, yang tak menyenangkan hati, ibu tahan saja, tahan saja, jangan bergejolak hatinya, tahan. Yang istiqamah menahan tu, matinya mudah. Ibu tahu siapa wanita pertama yang melihat surga sebelum mati? Istri Fir'aun. Coba lihat nanti surat At-Tahrim ayat 11. Istri Fir'aun itu wanita pertama yang melihat surga menjelang mati. Ketika disiksa sampai mati, diazab, itu diperlihatkan surga oleh para malaikat, sehingga dia tidak merasakan sakit mati walaupun matinya disiksa, karena beriman. Kenapa istri Fir'aun itu tidak merasakan sakit mati? Karena melihat surga tadi. Kenapa? Karena dia istiqamah, bersabar menghadapi suami Fir'aun. Suaminya Fir'aun, ibu. Fir'aun nyolapak, nyosipak, nyopijak tiap hari, ibu. Istri Fir'aun tu tidak pernah melawan, tidak pernah minta cerai, tidak pernah update status, tidak pernah, ibu. Ya kan zaman dulu kan ada apa? Kalau ibu zaman kini kalau bercakap jawab kan update status, ya tahu? Tidak pernah minta cerai, tidak pernah. Dia hanya berdoa, doanya diabadikan tu, ibu. Nanti ibu baca di At-Tahrim ayat 11. Rabbi bni li 'indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan saya istana di sorga. Ibu kalau mau matinya enak begitu. Asalkan berang dia apa baca tu capek. Rabbi bni li 'indaka baitan fil jannah. Besok kan dia serengi dia apa baca tu balik, Rabbi bni li 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah bangunkan saya istana di surga. Pokoknya asalkan berang ibu baca doa tu. Mati ibu nanti mudah. Ibu dan suku menjawab kok payah mati besok tu. Ibu dak mandakut-dakut ibu lo cayolah kamu. Kalau dia ibu suku menjawab, tu alamat mati ke susah tu. Ya tu. Tolong apa-apa ingat ni tu ibu tu. Kalau ada menjawab-jawab je ibu, payah mati ibu besok ya. Ya. Yang paling rancak tu seperti istri Fir'aun. Istiqamah. Itu amal pasif.
Ibu disakiti orang, tetangga yo mana ndak selesai perangai ke ibu loh. Ibu tahan. Yang begitu tu istiqamah ha. Kadang-kadang sahabat aku ada orang lah berhenti. Sahabat aku dulu batih go. Ah tu ndak istiqamah lah dia. Habis sahabat dan ya kan? Nyo sahabat aku batih go. Ah kalau batih sahabat ndak istiqamah itu. Sabar. Kata Allah begitu. Istri Firaun itu diperlihatkan surga yang dimintanya karena istiqamah tadi. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa amalnya aktif, ada amal pasif. Sabar, tahan. Betul apa-apa kau masobo ibu dan rewel, ibu dan cerewet, apa antum istiqamah apa? Istiqamah. Karena ada ibu kan sekalimat abang ngecek, paknya 2 jam tak berhenti-berhenti loh Pak. Tapi apa antum? Kau mau apa begitu, mati apa mudah. Tapi ibu jangan jadi sejatuh lah kok berang-berang apa ibu kan payah mati bisu berang-berang je tak betul Pak. Memang istiqamah tu pahalanya besar. Dan amal tak mesti aktif. Ada amal pasif tadi. Nah, begitu janji Allah, orang yang istiqamah akan datang para malaikat menghiburnya dan memperlihatkan surga kepadanya. Nah, yang terakhir di surat Al-Ahqaf 13-14 ya, surat Al-Ahqaf 13-14. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, masalah sama dengan tadi, orang yang berkata Allah Tuhan kami. Maka saya katakan andai Firaun mengatakan amantu billah menjelang wafatnya, masuk surga dia. Orang yang berkata Allah Tuhan kami lalu mereka istiqamah, ulaika ashabul jannah, merekalah penghuni-penghuni surga. Memang surga itu kata Allah karena kita beriman dan istiqamah dalam satu amal. Itu hebatnya kita ni Bapak Ibu, istiqamah. Nah karena itu Bapak Ibu minimal ya, minimal. Kita pengajian subuh ini sekali berapa? Seminggu Pak. Bapak Ibu yang hadir hari ini berniatlah dalam hati. Itu kenapa ada namanya nazar. Nazar itu upaya istiqamah. Berjanji kepada Allah melakukan amal sunat. Janji itu namanya nazar. Dan itu jadi wajib hukumnya. Saya bernazar puasa Senin Kamis bagi orang sunat, bagi ibu wajib. Karena ibu bernazar. Jadi ada nazar yang salah Pak. Apa nazar yang salah? Den ko le lulu ya nak den misua den puaso. Ko ndak lulu ba? Itu salah nazarnya tuh. Nazar itu tidak ada kaitannya dengan keuntungan dunia. Nazar itu adalah upaya seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan menjadikan amal-amal sunat menjadi wajib bagi dirinya. Karena mendekatkan diri kepada Allah itu bukan dengan amal wajib, tapi dengan amal sunat. Karena wajib itu paksaan, kalau sunat pilihan. Orang yang bagi dia sunat, bagi orang lain bagi dia wajib, maka dia bernazar, maka itu menjadikan amal itu istiqamah kita lakukan tuh. Bapak Ibu, saya bernazar ya bersedekah bagi makan setiap Jumat ya orang miskin. Bagi ibu wajib tuh. Bagi yang lain sunat. Bakok jadi ibu wajib itu supaya ibu istiqamah melakukannya. Itu tujuan nazar. Jadi nazar itu tujuannya agar amal bisa istiqamah. Maka kita bernazar, berjanji dengan Allah. Kalau tidak dijadikan nazar, tidak bisa istiqamah. Saya bernazar setiap Senin puasa. Maka ibu sampai mati tidak boleh meninggalkannya. Kalau tinggalkan berdosa. Karena sudah jadi wajib hukumnya. Kenapa kita jadikan wajib bagi diri kita? Supaya istiqamah kita melakukan. Kalau tidak dipasu pada itu diri awak kau tidak bisa istiqamah ibu. Selama masih ada pilihan-pilihan, kita tetap memilih. Kita ni baru kalau tidak ada pilihan, baru kita istiqamah tu. Maka cara Bapak Ibu istiqamah menjelang mati ini, jadikan satu amal nazar. Nazar. Cuman konsekuensi nazar juga berdosa dari kerajaan. Ya, tapi kalau mau istiqamah, paksa dengan nazar. Ya.
Makanya Maryam kan bernazarkan, inni nazartu lirrahmani sauman, saya bernazar puasa. Apa puasanya? Lan ukallimal yauma insiyan, saya tidak akan bicara. Sebab mengecek kau kalau tak ditahan pebo, lapis saya muncul wak. Cara menahan mului nazar. Ambo bernazar tak akan mengecek. Tu Maryam begitu nazarnya apa? Yo nak mengecek je lah. Dicaci maki orang nyontok saja. Kenapa? Dia sudah bernazar tak akan mengecek. Bapak ibu kalau ingin istiqamah, bernazar salah satu jalan je. Nazar. Jadi nazar tu bukan dan kok dapik kuah, dia mengerajun kuah, tu tak nazar lah tu. Tu separuh mengancam Tuhan nama tu mah. Ya Pak. Nazar yang benar itu pun boleh. Saya kalau sehat, suami saya nanti saya puasa. Sehat tidak sehat tetap puasa. Mati pun puasa yo. Kenapa? Kita berpuasa mendekatkan diri kita pada Allah, bukan karena dapat hadiah dari Allah, karena mendekatkan diri pada Allah. Maka bagi orang sunat, bagi kita amal itu jadi wajib. Nah, ini cara agar bapak ibu bisa istiqamah dalam satu amal. Yang paling gampang, nazarkan amal itu. Nah, cuman konsekuensi nazar itu tadi, bapak ibu tak boleh meninggalkannya sampai mati. Kalau tinggal berdosa, karena sudah jadi nazar ya. Ini jalan kita bisa istiqamah. Maka bapak ibu, rancanglah mati kita, karena mati itu kita yang memilih caranya. Allah sudah tunjukkan cara yang indah mati. Rancanglah sorga kita, karena memang sorga itu tidak disediakan bagi kita, tapi kita yang mencarinya. Makanya kata Allah, wa bataghi fima atakallahu daral akhirah, carilah akhirat. Walatan sanasibaka minad dunia, jangan lupakan bagianmu di dunia. Dunia tidak dicari, ambil bagian kita, tidak usah cari. Allah sudah sediakan bagian kita. Sorga tidak ada bagian kita Pak, kita cari. Caranya beriman sudah, alhamdulillah, tinggal kita istiqamah dalam satu amal. Istiqamah saja. Amalnya tidak usah banyak-banyak, tidak usah besar-besar. Amal sedikit, kecil, tapi aduam, lakukan secara konsisten, permanen. Nah, inilah bapak ibu ya, pesan Allah di surat Hud ayat 112 tadi. Baik, sampai di situ.